akhir-akhir ini terdapat aturan pendidikan yang mengharuskan mahasiswa S3 mempublikasikan bagian dari disertasinya di jurnal terindeks Scopus. Ya. Jadi mahasiswa S3 itu harus memasukkan bagian dari disertasinya terindeks Scopus sebelum mahasiswa tersebut dapat menempuh ujian promosi. Gitu kan. Nah, aturan ini berdampak positif, yaitu meningkatnya publikasi di UI. Namun juga berdampak negatif pada meningkatnya rata-rata lama studi mahasiswa S3. Karena dia tidak bisa ujian akhir sebelum dia masukkan indeks Scopus. Jadi ada dampak positif, negatif. Dan bagi mahasiswa waktunya juga lebih panjang dan juga dari segi biaya juga nambah lagi. Gitu. Karena lama tamatnya. Aturan ini dirasa tidak adil karena benefit dari peraturan ini yang menikmati UI yaitu mendapat publikasi, tapi yang menanggung bebannya adalah mahasiswa S3. Bila saudara terpilih sebagai rektor, bagaimana Anda mengatasi masalah ini? Ya. Silakan dijawab dalam waktu 3 menit. Prof. Komar boleh bergeser ke sebelah pinggir sedikit ya supaya tidak feedback ke mikrofonnya. Baik. Ya. Mulai sekarang. Ya. Baik, terima kasih. Saya kira ini suatu challenge dan opportunity yang penting bagi bagi Universitas Indonesia tentunya. Bagaimana kita mengatasi ini? Dalam misi yang kami sampaikan bahwa UI memimpin pendidikan tinggi berbasis riset dan inovasi. Sehingga untuk mengakomodir tujuan yang sangat mulia ini adalah sekarang sudah tidak zamannya lagi mahasiswa S2, S3 masuk sekolah tanpa dasar, tanpa ada supervisor yang siap memfasilitasi judul maupun fundingnya. Karena itu ke depan, UI harus punya pusat riset yang kuat. Harus punya riset working group. Yang namanya seorang master maupun PhD student. Dia bisa masuk, dia bisa datang kepada seorang supervisor. Kalau dengan catatan supervisor udah pasti recognizable. Udah pasti acknowledgeable internationally. Dan yang kedua, profesor is academic entrepreneur. Profesor harus punya funding. Profesor harus punya grant. Katakanlah kalau dia punya grant 2 miliar setahun, dia boleh menerima 2 PhD student dan 4 master student. Sehingga ketika master student dan PhD student masuk, funding nggak ada masalah, ongoing research nggak ada masalah, dengan supervisor yang track recordnya baik, publikasi is not an issue. Kita harus belajar. Memang tidak mudah, tetapi bisa saya yakin. Dan dengan UI potensi yang luar biasa, sumber daya manusia, ya faculty yang luar biasa, infrastruktur saat ini sudah cukup banyak laboratorium yang UI miliki, baik teaching lab maupun integrated laboratory research center. Ke depan Science Technopark menjadi modal yang sangat besar. Jadi nanti kita berkolaborasi dengan program studi, syaratnya adalah seperti ini. Harus ada funding atau scholarship yang sudah dimiliki oleh supervisor. Kemudian bila melewati waktu, tentu ini adalah sebuah kebijakan dari UI bagaimana mengakomodir studentnya. Kalau sudah lewat, let's say over 6 semester, di semester akhir, kalau memang hanya tugasnya tinggal menunggu publikasi, UI bisa memberikan BOP yang berkeadilan, hanya membayar tuition fee setengahnya saja misalkan, karena benar-benar tinggal menunggu accepted for publication. Tapi inilah saya kira salah satu resep yang mujarab dimanapun di seluruh dunia kalau perguruan tinggi ingin menghasilkan publikasi-publikasi yang berkualitas. Dan juga akan mendorong aktivitas riset working group dan akan mempercepat jenjang fungsional para dosen yang ada di UI. Sehingga cepat larinya mulai dari asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.